Ini dia IM kolaborasi dari Lord Audio Srinacle. Kenalin, namanya adalah Kiwiis X Srinacle Singolo. So, penasaran kayak apa? Langsung aja kita bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan. Kali ini gue mau membahas suatu IM kolaborasi lagi antara brand dari Kiwiis dengan Srinacle. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Lord kita satu itu? Yoi, Lord Audiophile kita satu itu namanya adalah si Srinacle ya. Yang pasti sudah pada kenal lah ya. Kata-kata kalau kalian main audio ngeliat di YouTube pasti yang terkenal mungkin dia lah. Ya, gue belum. Nah, daripada bahas itu, gue mau ngebahas mengenai IM-nya kolaborasi kesekian kalinya dengan brand audio. Nah, sekarang digandeng oleh Kiwiis ya bro ya. Dan daripada penasaran, dengan langsung aja gue bahas untuk si Singolo ini. Let's go! Wush! Oke guys, ini adalah boxnya atau tampilan depan dari si Kiwiis Singolo. Dimana di sini lo bisa lihat ada tulisan Kiwiis X Srinacle, ini logonya Srinacle, dan ada gambar IM-nya dan tulisan gede banget ya tuh. Kiwiis X Srinacle Singolo Custom 11 mm Dynamic Driver plus KARS. Nah, KARS ini apa sih? KARS ini tuh singkatan dari Kiwi Acoustic Resonance System ya. Anjay banget ya tuh. Jadi intinya ya sebenarnya sih single DD doang sih. Ini bukan dual dynamic driver atau satu DD sama plus driver baru, bukan ya bro. Ini cuma single DD bro. Jadi jangan ketipu sama kata-kata kayak gini. Ini yang bikin sebenarnya kayak salah kaprah ya bro ya. Jadi mungkin orang, wah nih ada teknologi baru, driver baru nih, kalau segala macam. Enggak, sebenarnya ini cuma single dynamic driver ya bro ya. Kalau aku kasih tahu lah. Nah, di sini gue mau kasih tau ke kalian ya kan ya, dimana untuk bagian depannya itu ya seperti ini saja, dan di bagian kanannya di sini tuh tulisan gini juga ya bro ya. Jadi gue nggak tahu kenapa kayak tulisan custom 11 mm dynamic driver plus KARS-nya ini tuh kayak apa sih, ditonjolkan lah. Ini lo bisa lihat ya, untuk KARS itu singkatan dari apa ya, Kiwi Acoustic Resonance System. Dan di bagian sininya ada spesifikasi dari si Kiwi-nya. Sebentar nih, gue akan Oke, fokus loh, ayo. Nih kalau pakai ginian tuh sebenarnya kata-kata gimana ya bro ya? Nah, gua lipat dulu. Nah, ayo fokus. Jadi sorry banget nih kamera gua. Nah tuh, di sini lo bisa lihat di mana di sini dia impedasinya 32 ohm dengan sensitivity 108 desibel, dan untuk materialnya tentunya dia memakai namanya 3D printed trace-nya. Dan untuk konektornya dia memakai namanya 0,78 mm dual pin tentunya. Dan oke, seperti itu saja untuk bagian dia punya namanya packaging. Dan di bagian belakangnya ini sebenarnya sama lagi sih, tulisannya kayak gitu doang tuh. Custom 11 mm dynamic driver plus KR. Gua nggak tahu kenapa ya, ini kayak ditonjolkan banget gitu lah. Oke, gue bakal membuka langsung isian di dalamnya. Ada apa aja sih di bagian dalamnya ini? Kita disambut oleh logo Kiwiis seperti ini, tuh lo bisa lihat. Dan di dalamnya lagi kita disambut oleh IM-nya. Ulala. Jadi sini IM-nya itu warnanya ada macam-macam ya bro ya. Ada yang warna blue, ada yang warna seperti ini juga. Jadinya di sini gue dapat yang warna blue seperti ini. Dan di sini kita buka, kita mendapat IM-nya tentunya seperti ini. Nah, oke. Dan dapat dua macam ear tips ya bro ya. Jadi ada yang tentunya yang normal dan ada yang wetboard juga tentunya. Nah ini wetboard tuh bisa lihat dia lebih lebar dibanding yang putih seperti ini. Ya udah itu aja bro. Banget. Oke, ini sama paling ini doang nih, instruction manual lah. Udah, serius itu doang bro. Nggak ada namanya case atau pouch, pengikat kabel, pengikat kabel ada sini, pengikat kabel nih. Apa sih penutup jack? Ya nggak ada bro. Cuman dua ear tips, satu kabel, pengikat kabel, instruction manual, IM. Udah. Gua nggak tahu kenapa dia pelitnya bukan main, sumpah, untuk bagian packagingnya. Tapi dimana tuh harganya itu bukan harga yang sangat-sangat cereh-hore ya, yang bukan 100.000, 200.000, enggak bro. Ini yang 100.000 aja udah kasih pouch atau case gitu malahan nih.
Gua nggak tahu kenapa, apa ketinggalan, tapi enggak ya bro ya. Saat gua lihat di Google itu gambarnya itu memang nggak ada bro. Oke, jadi untuk bagian dia punya namanya packaging sangat-sangat kurang banget menurut gua, kayak seriously ya kan, gila kayak gue pas buka, pas gue bikin script ini tuh gue ketawa sih sebenarnya bro. Ini beneran nih, gue cepet cari di bawah apa ketinggalan segala macem, ternyata enggak ya bro ya. Jadi untuk packaging di sini bisa gue kasih skor nilai 4 dari 10. Sorry itu saya karena harganya ini juga menurut gue nggak murah banget ya menurut versi gue ya. Dan malah kalah bro untuk packagingnya dengan brand lain. Walaupun memang dia memberikan dua tipe ear tips, tapi menurut gua untuk bagian pouch atau case itu menurut gua adalah hal kecil yang sebenarnya itu jangan sampai dilupakan untuk pelanggan gitu atau customer gitu, karena itu sesuatu yang sangat sakral kalau menurut gua, di minimal pouch lah. Karena orang-orang tuh biasanya ya suka naruh di pouchnya, pas dapat pouch nih dia taruh di situ lah biar aman segala macam, nggak kena scratch atau apalah segala macam. Kalau nggak dapet tuh ya gue tau lah, mungkin pangsanya ini bukan pangsa yang buat yang carry gitu, tapi ya untuk pos itu sangat penting lah kalau menurut gue pribadi lah ya. Jadi ya seperti itu untuk bagian packaging, dan gue bakal membahas lanjut mengenai desain and build quality. Let's go. Oke guys, jadi gue bakal membahas mengenai desain build quality untuk si Singolo ini. Dimana untuk desain dari si Singolo ini menurut gue adalah tipe yang universal, dan ya dia walaupun single dynamic driver ini rada cukup pas ya kalau menurut gue pribadi ya, dia nggak terlalu bongsor, dan ya di sini bakal aku kasih lihat untuk bagian dia punya faceplate. Oke, fokus nih. Nah, ini malah fokusnya tuh ke lari yang lain, makanya gue benci banget kalau kayak gini. Oke, nah nih tuh lo bisa lihat lah ya, nah lo bisa lihat di sini untuk faceplate warna biru dengan tulisan Kiwi Ears. Dan untuk dia punya desain tuh ya seperti ini. Dan di bagian sininya kalau kalian bisa lihat di sini, kalau kalian ada jeli ada tulisan Kiwi Ears. Ini tuh single dynamic driver ya bro. Untuk karsa itu ya bentukannya itu ya seperti ini nih bro, nih karsa nih. Nih bakal gua lihat untuk karsa itu resonance itu seperti apa nih. Oke. Nah, nih mungkin sorry banget nih. Nah, tuh. Ini adalah karsnya, dia bentuknya itu kayak nano, kayak tube gitu ya, kalau bisa lihat tuh ya, bentuknya kayak seperti ini. Nih tuh, yoi, kayak lingkar, apa sih, kayak garis-garis gitulah. Itu adalah teknologi dari si QWERTZ-nya, dan ini sebenarnya cuma single dynamic driver aja sih. Dan ya seperti itu untuk bagian dia punya desain yang paling gue suka sebenarnya di sini adalah dia punya pemilihan warna sebenarnya. Dimana untuk pemilihan warnanya ini dia tuh warna beningnya, dimana ya ini kalau yang warna ini sih lo sebenarnya warna hitam sih sebenarnya tuh. Tapi di sini gue sukanya adalah dia warna bening, dimana tentunya nggak ninggalin sidik jari bro. Jadi kayak sidik jarinya bakal ada, tapi nggak terlalu kelihatan gitu loh, kayak kesamar-samar aja sih sebenarnya. Dan untuk bagian dia punya kabel ya, di sini kabelnya, nah soalnya di sini kabelnya. Kabelnya ini tuh sebenarnya yang dipakai adalah SPC, jadinya di sini kalau kalian mungkin kalau kelamaan ini kabel mungkin bakal lengket ya bro ya, untuk bagian dia punya sleeving. Karena di beberapa ini tuh gue kayak merasa lengket, bukan tangan gue tapi kayak gue merasa sedikit agak lengket, mungkin bukan lengket banget ya tapi agak sedikit lah. Jadi mungkin kalau kelamaan dia bakal lengket lah kalau saran gue. Jadi so pastikan kalau kalian beli IM ini pastikan kalian jaga untuk suhu kelembapannya ya, biar nggak lengket aja sih. Jadi ini bahan ada lengket sebenarnya, gue kurang suka untuk bahan dari sleeving kabelnya. Dan untuk bagian dia punya jack di sini dia melengkung seperti ini, dia melengkung. Ini jack 3,5 mm dia melengkung seperti ini. Dan untuk konektornya dia juga melengkung. Ya ini bahannya dari plastik kecuali bagian splitternya yang dari aluminium ya, seperti ini ya, lo bisa lihat ya. Jadi untuk bagian desain and build quality sebenarnya gua bisa bilang ini tuh nggak jelek-jelek banget, cukup aja, standar banget lah kalau bagi gue pribadi ya. Yang gue suka mungkin di bagian kabelnya atau sleeving kabelnya yang mungkin nanti kedepannya bakal lengket ya. Ini amit-amit aja sih sebenarnya. Jadi untuk desain and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai fitting terlebih dahulu, dan gue bakal kasih tahu kalian untuk ukuran kuping gue dan fittingnya itu senyaman apa sih untuk si Singolo ini. Let's go. Oke guys, untuk dia punya fitting di sini gua bakal ngasih lihat dulu lah ya untuk ukuran kuping gua ya seperti ini. Lo bisa lihat kuping gua ukuran medium nih. Mungkin kalau kalian sering nonton video gua mungkin kalian bakal lihat kuping gua ya seperti inilah ya.
Oke, ini mungkin rada kurang pas lah ya. Sini bakal gue kasih lihat di sini. Nah, oke, nah untuk fitting di sini tuh sebenarnya gue cukup nyaman ya. Dimana di sini gue memakai earpiece bawaannya dari dia yang normal, bukannya widebore, ukuran medium. Dan untuk fittingnya ini sangat-sangat enak, sumpah gue menurut gue. Ceilingnya dapet, nggak nusuk ke kuping, nggak ngedorong. Lo bisa lihat di sini nggak ngedorong. Dia punya di sini juga pas untuk nozzle, ujung nozzle-nya nggak lebar. Jadi enak kalau menurut gue, di ringan, ekannya dapet, ekannya posisinya juga oke. Lo bisa lihat di sini tuh ya, nah ini lo bisa lihat di sini. Dia pas aja gitu loh bro, tuh pas kan. Di single dynamic driver yang gue suka itu untuk ukuran fittingnya itu ya seperti ini bro, nggak lebar tapi pas dan enak dan nyaman gitu sebenarnya. Dan ya seperti ini untuk overall untuk fittingnya di sini bisa gue kasih skor nilai ya 9 dari 10 karena nyaman, enak, seatingnya juga dapet, nggak bikin sakit ya kan ya. Dan ya gue rada oke sih dengan fittingnya ini. Dan next gue akan membahas mengenai sound quality. Let's go. Oke, untuk sound quality di sini gue bakal menjelaskan terlebih dahulu, di mana di sini gue menggunakan LG V60 gue. Dan tentunya di sini gue tes menggunakan 5 genre lagu ya, ada pop, EDM, metal, dangdut dan juga vokalan. Overall untuk tonal dari si Singolo ini kalau menurut gue pribadi adalah natural to warm. Dimana lo yang diberikan ini cukup bertekstur, bumi, punchy, nggak deep, lebih kesannya ke arah yang mid bass yang sedikit rada tebel lah ya. Jadi nggak terlalu besar aja atau terlalu moody kalau menurut gue pribadi. Jadi pas untuk bagian dia punya low-nya benar-benar low yang dihasilkan oleh dynamic driver lah intinya. Dan ya gue cukup suka dengan sisi low-nya ini, dan tentunya low ini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Next ke arah mid. Nah, untuk mid sebenarnya di sini adalah si main star-nya atau menu utamanya lah sebenarnya. Dimana untuk pincet ini lebih ke arah yang basah-basah gitu ya kan ya, lebih ke agak yang basah maju ya kan ya. Jadi untuk bagian sisi midnya itu sebenarnya nage bro ya. Jadi vokalan cewek lebih kesannya agak sedikit ngarah ke ngomong sedikit lah kalau suara cewek. Dan untuk suara cowok ini timbrenya atau warna suaranya itu lebih kesannya pas bagi gua atau ya sesuai dengan apa suara cowok gitulah. Dan untuk bagian mid ini gue juga nggak merasa dia shouty, sibilance, pedes, segala macem yang bikin aneh-aneh itu enggak ya bro. Jadi untuk bagian midnya ini nyaman, enak, bisa lo nikmatin intinya. Dan tentunya untuk mid ini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10 juga. Dan untuk high, nah ini sebenarnya minusnya. Untuk bagian high-nya ini tuh sebenarnya rada sedikit nanggung ya bro ya. Dia kesannya kayak ketahan semuanya. Ya walaupun gue tahu sih dia nyediain namanya yang whiteboard gitu ya untuk RTP, tapi di sini gue usahakan gue netral, jadi gue menggunakan namanya yang normal gitu ya bro ya. Jadi untuk bagian high-nya ini tuh berarti kesannya kayak ketahan, jadi kesannya kayak kurang sparkling, kurang panjang ekornya, kurang gigit lah intinya lah ya untuk bagian high-nya ini. Jadi kesannya kayak bilang, ya udahlah udah biasa aja lah intinya. Jadi untuk bagian high ini bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10. Dan untuk bagian teknikal di sini tuh gue cukup suka ya, walaupun dia menggunakan single dynamic driver, tapi detail yang diberikan juga cukup oke loh kalau menurut pribadi. Walau memang kalau kena lagu yang instrumennya rada banyak sedikit, dia rada sedikit keteteran lah, agak sedikit rada mungkin kurang mampu membuat suara tuh jadi kepisah-pisah intinya, jadi kayak ketumpuk lah. Dan untuk bagian teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan gue mau kasih tau kalian, harga dari si Singolo ini adalah sekitar 1,2 jutaan. Dan ya kalau gue dikasih budget segitu, apakah gue beli apa enggak? Kalau menurut gue pribadi ada nambah sedikit mungkin bisa agak lebih baik kali ya. Jadi kalau gue pribadi gue enggak bro ya, karena kesannya kayak ada satu sisi yang kurang bagi gue ya. Ini sebenarnya sih preferensi pribadi sih. Tapi ya overall untuk harga 1,2 jutaan apakah ini oke? Kalau secara sound quality oke, tapi untuk secara packaging enggak sih bro. Atau apalagi kelengkapan cuman paling earpiece doang sih yang agak lebih banyak lah, tapi sisanya enggak sih bro. Jadi untuk bagian overall untuk si Singolo ini, kalau kalian nggak memperhatikan mengenai packagingnya dan lebih mementingkan namanya sound quality dengan budget 1,2 jutaan,
dan fitting yang cukup oke, dan juga tanpa memikirkan bagian height-nya, ya udah ini jadi salah satu yang bisa kalian pilih lah ya. So itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan gue mau kasih banget untuk Om Sebastian dari Sound Dignity yang udah kasih icip gue si Singolo ini. So itu aja, and see you next time. Bye bye.